Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi. Edisi Minggu 29 November 2020. Firman Tuhan kita baca dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dengan tema kebenaran yang meneguhkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pagi ini kami datang bersyukur di hari Minggu ini. Allah menuntun dan menyertai kami sampai saat ini, dan kami mau mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Karena itu Roh Kudus kiranya memimpin kami. Firman Tuhan kami dapat pahami dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Kami siap ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Kebenaran yang meneguhkan, kapatonganan me pamatoto. Saudara yang terkasih, memastikan kebenaran setiap informasi atau peristiwa yang terjadi adalah hal yang penting untuk dilakukan sebelum membagikan atau memberitahukan kepada orang lain. Karena pembuktian akan kebenaran suatu informasi atau peristiwa tersebut akan menjadikan seseorang pembawa berita yang terpercaya. Salah satu orang yang melakukan pembuktian itu adalah Lukas. Dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa penulis telah lebih dahulu membuktikan kebenaran tentang kehidupan, pengajaran, dan pelayanan Yesus melalui saksi mata dan penyelidikan dari permulaan atau cerita awal. Lukas mengetahui betapa pentingnya bersikap teliti. Ia menggunakan keahliannya mengobservasi dan menganalisis untuk menyelidiki secara menyeluruh berbagai cerita mengenai Yesus. Lukas melakukan penyelidikan yang mendalam dan seksama terhadap berita-berita yang ada, agar dapat menghasilkan tulisan yang benar dan dapat dipercaya. Ia telah membuktikan kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu ia tiba pada suatu keputusan untuk membukukan atau menulis peristiwa-peristiwa itu dengan teratur. Segala usaha yang dilakukan oleh Lukas dengan tujuan agar Theophilus dapat mengetahui atau mengenal sepenuhnya segala sesuatu yang diajarkan kepadanya tentang Yesus, serta kebenaran-kebenaran yang telah dibuktikan ini semakin meneguhkan iman Theophilus. Saudara yang terkasih, peristiwa tentang Yesus adalah sebuah kebenaran yang telah disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan juga bagi kita sekarang ini, agar membuat iman kita semakin teguh bahwa iman kita berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang telah kita baca dan dengarkan dari berita Injil kiranya semakin mengokohkan kita untuk teguh hidup dalam kebenaran Kristus. Terpujilah Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini, menjadi dasar perjalanan hidup kami hari ini. Kami mengakui Tuhan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang menuntun kami, yang meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terus kami hidupi di tengah-tengah langkah perjalanan kehidupan kami. Dalam minggu raya ini Tuhan, kami mempersiapkan diri dan keluarga kami beribadah bersama. Rumah dalam mesbah kami untuk Tuhan. Dan kami disatukan lewat pelayanan live streaming Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bila jemaatmu dengan bersekutu bersama memuji Tuhan di hari Minggu ini. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan yang menghalangi kami. Berkati majelis gereja yang bertugas, semua petugas-petugas ibadah, tim live streaming, semua fasilitas yang dipergunakan, dan berjalan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati seluruh jemaatmu hari ini Gereja Toraja Tangerang, dan saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berkati jemaatmu yang berulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka. Pulihkan yang sakit, sembuhkan yang dalam kondisi sakit. Yang terpapar COVID-19 juga Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan kuatkan dan tegakkan hidup mereka. Yang berduka Tuhan kiranya hiburkan. Jemaatmu dalam kondisi tua menikmati hari-hari pensiun mereka Tuhan berkati. Jemaatmu yang terus bekerja peliharakan dengan kasih. Seluruh keluarga kami dipeliharakan Tuhan hari ini. Berkati semua pejuang-pejuang garda terdepan bertugas hari ini dengan baik. Pemerintah kami, pemimpin kami juga Tuhan berkati. Negara ini tetap dalam kondisi aman dan senantiasa diberikan kesejahteraan oleh Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Ini doa syukur kami pagi ini. Kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama. Tuhan memberkati kita semua.